Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 7 Juli 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Pasar Petisah Medan guna menyerahkan sejumlah bantuan sekaligus mengecek harga kebutuhan pokok. Bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat dimanfaatkan penerima untuk tambahan modal usaha atau membeli sembako seperti minyak goreng dan lain-lainnya. Iring-iringan mobil rombongan Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi tiba di Pasar Petisah Medan tepat pukul 8 pagi tadi dan langsung disambut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersama Ketua TPPKK Sumut Nawal Lubis Edi Rahmayadi serta pimpinan Forkopimda Sumut dan Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama Ketua TPPKK Medan. Kedatangan Presiden RI Jokowi dan Ibu Negara Iriana yang sudah dinanti dan diulurkan warga dan pedagang ini disapa Presiden yang menyerahkan bantuan langsung tunai serta paket sembako. Dalam kunjungan kerja ke Pasar Petisah ini, Presiden Jokowi memberikan bantuan berupa uang tunai kepada 100 orang program Keluarga Harapan dari Kemensos RI. Selain itu juga diberikan bantuan uang kepada 100 orang pedagang dan 10 orang penerima langsung dari Presiden yang ditandai dengan pemakaian masker hitam, sedangkan 90 orang sudah diberikan terlebih dahulu. Presiden Jokowi juga menyaksikan pemberian bantuan kepada pedagang kaki lima sebanyak 50 orang dari Kodam 1 Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara. Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Petisah Medan ini, sebanyak 100 orang pengemudi becak bermotor Betor diberi kesempatan untuk menyapa Presiden RI Jokowi. Di akhir kunjungan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana ke Pasar Petisah Medan membagikan 1.000 paket sembako kepada seluruh pedagang yang dibantu Satpol PP. Dalam kunjungan kerja ke Pasar Petisah Medan ini, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana didampingi Mensesnek Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Pemirsa, selesai mengunjungi pedagang di Pasar Petisah Medan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di kawasan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Sumatera Utara untuk menyerahkan bantuan minyak makan merah dan 6 buah mesin hand traktor. Setiba di kawasan tersebut, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu meninjau beberapa mesin teknologi sederhana pengolah minyak makan merah. Pada peninjauan itu, Presiden Joko Widodo dipandu Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit Sumatera Utara Muhammad Edwin Lubis. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada 12 orang pengurus koperasi yang menerima bantuan dari pemerintah Republik Indonesia. Ke-12 orang yang menerima bantuan itu berasal dari 5 provinsi, yaitu dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit Sumatera Utara Muhammad Edwin Lubis mengatakan teknologi produksi minyak makan merah dapat dikembangkan di skala UMKM sebagai potensi peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan perkebun dari pengembang usaha berbasis produk turunan kelapa sawit melalui pemberdayaan koperasi. Salah seorang penerima bantuan asal Sumatera Utara, Eko Sopianto, menyatakan terima kasihnya kepada pemerintah dengan harapan bantuan alat teknologi tersebut bisa dikembangkan usaha sekaligus meningkatkan nilai tambah UMKM di daerah masing-masing. Alhamdulillah, kami salah satu penerima dari bantuan Pak Presiden. Kami dari Koperasi Puja Kesuma yang di bawah binaan Bapak Komjen Agus Andrianto, yang di mana Pak Presiden tadi menyatakan akan memberi bantuan dengan bunga 0% untuk pembuatan pabrik minyak makan merah ini. Ini tentu sangat baik sekali bagi kami karena anggota kami sebagian besar adalah UMKM yang memproduksi minyak makan yang begitu besar, mulai dari tukang bakso,
terus gorengan-gorengan, sehingga tentu sangat membantu dengan proses ini. Karena dari hilirnya hingga ke hulu, dengan adanya pabrik minyak goreng, minyak makan merah ini tentunya bisa mensejahterakan khususnya untuk anggota koperasi yang kami bina. Seusai menyerahkan bantuan di kawasan PPKS Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo bersama rombongan menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2022 di lapangan Merdeka, Kota Medan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 di lapangan Merdeka, Medan. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampak hadir mengenakan busana khas Batak Toba. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan program percepatan penurunan stunting di daerah tidak hanya penanganan persoalan gizi anak, tetapi juga harus dimulai dari calon pengantin. Penurunan stunting harus disiapkan sejak dini bagi calon pengantin, sehingga perlu pendampingan calon pengantin agar setelah menikah bisa tahu apa yang harus dilakukan. Presiden juga telah memerintahkan kepada kepala daerah untuk melakukan intervensi terhadap gizi anak yang stunting agar target penurunan stunting 14% di 2024 tercapai. Pada peringatan Harganas ke-29 ini menjadi motivasi kepada seluruh kepala daerah dan kabupaten kota dalam upaya menurunkan angka stunting di daerah masing-masing sehingga ke depan menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik, terutama dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Sumut yang dicatat Survei Status Gizi Indonesia 2021 dari 24,8% menjadi 14% tahun 2024. Tingkat prevalensi stunting di Indonesia telah menurun dari 27,7% pada tahun 2019 lalu menjadi 24,4% tahun 2021. Adapun tema Harganas ke-29 Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting, tahun ini Sumut menjadi salah satu barometer nasional dalam program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana dan menjadi satu dari 12 daerah prioritas dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Ini yang selalu saya ingatkan, oleh sebab itu yang namanya stunting harus betul-betul kita kerja keras menurunkan persentasenya. Saya masuk di 2014 angka stunting 37%. 37%. Hari ini di 2021 angka terakhir di 24,4%. Penurunannya sangat drastis sekali. Tapi target kita di 2024 harus mencapai 14%. Setuju? Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan Mandala Karya Kencana kepada 13 kepala daerah. MKK merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah melalui BKKBN kepada sosok yang dinilai berdedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk keluarga berencana dan pembangunan keluarga, termasuk penyerahan penghargaan inovasi stunting. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun ini mengingatkan betapa pentingnya bagi sebuah keluarga untuk melawan stunting. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah fokus menurunkan angka stunting di Sumatera Utara. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan angka stunting 47,7%. Saat ini ada 12 kabupaten kota di Sumut dengan angka stunting mencapai 38%, sedangkan angka keseluruhan stunting di Sumut adalah 25,8%. Di Kabupaten Mandida, angka stunting tinggi bukan balita kekurangan gizi, namun dipicu karena pola hidup tidak sehat, termasuk sanitasi lingkungan yang dimaksudkan dalam kategori stunting. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melaporkan soal angka stunting di Sumut kepada Presiden Joko Widodo. Edi menyampaikan hal itu saat peringatan Keluarga Berencana Nasional ke-29 di Medan siang tadi. Adapun angka stunting yang terbesar sampai 47% ada di Mandailing Natal, kemudian Deli Serdang 12%, di Kota Medan sendiri 19%. Gubernur Edi mengatakan Pemprov Sumut dan seluruh
kabupaten dan kota yang ada di Sumut akan terus berupaya menekan angka stunting. Pihaknya menargetkan angka stunting turun hingga 12%. Pihaknya bersama Bupati bersepakat untuk 2022-2023 akan di angka 12%. Kami laporkan Sumatera Utara saat ini 24% Bapak Presiden masih dinyatakan stunting. Jadi kalau lahir 100 bayi, 24 bayi masih mengidap stunting. Kami sudah menekan, kami sudah berusaha di 2019, di 2020 30,1%. Yang terbesar sampai 47% itu berada di Mandailing, Natal. Deli Serdang 12%. Kota Medan sendiri 19%. Dan kami berusaha dan kami sudah memahami ini. Kami bersama-sama Bupati dan Wali Kota bersepakat untuk di 2022-2023 kami tekan sampai insya Allah 12%. Kepala Badan Pendudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo dalam peringatan Harganas 2022 berpesan, keluarga menjadi kunci utama dalam membangun bangsa. Keluarga yang merawat anaknya juga ikut mempersiapkan generasi sehat dan cerdas di waktu mendatang. Momentum Harganas 2022 menjadi ajang sosialisasi dan optimalisasi fungsi keluarga. Harganas merupakan wujudkan pentingnya arti keluarga terhadap upaya memperkuat ketahanan nasional. Momentum Harganas membantu percepatan penurunan stunting. Keluarga adalah tonggak pertama mencegah terjadinya stunting melalui pencegahan sejak sebelum perkawinan sampai 1000 hari fase kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan diantaranya adalah meningkatkan pemahaman dan memberikan pendampingan kepada keluarga atau kita kenal dengan tim pendamping keluarga, yang pada kali ini juga sebagian hadir di tempat ini, yang terdiri dari PKK, kemudian bidan, dan kemudian satu lagi penyuluh KB. Setiap desa minimal ada satu tim pendamping keluarga, dan di seluruh Indonesia ada 200.000 tim pendamping keluarga. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting yang diketuai langsung oleh Wakil Kepala Daerah di tempat masing-masing, dan kemudian juga ada Satgas, satuan tugas yang mengawal program stunting di wilayah masing-masing. Dalam peringatan Harganas ke-29, BKKBN turut memberikan penghargaan 14 kepala daerah dan 20 tim penggerak PKK yang telah berkontribusi mendukung program pembangunan keluarga dan kependudukan yang diserahkan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Medan hari ini, sejumlah ruas jalan protokol di Kota Medan dilakukan pengalihan. Pihak pengamanan baik dari pihak TNI dan Polri serta Dinas Perhubungan sejak beberapa hari lalu sudah mempersiapkan pengalihan jalan yang akan dilalui rombongan Presiden ke Medan. Sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, pihak TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta dinas terkait lainnya mulai melakukan penertiban lalu lintas di jalan raya. Sejumlah jalan protokol seperti Jalan Balai Kota, Kesawan, dan Jalan Putri Hijau Medan untuk sementara dialihkan, namun tidak ada penutupan ruas jalan. Menurut aparat kepolisian, mereka telah berjaga dan menyiapkan berbagai macam keamanan di lokasi-lokasi yang dikunjungi Presiden. Kedatangan Presiden kali ini di Lapangan Merdeka guna memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas. Animo masyarakat yakni kalangan pelajar, para guru, dan pegawai pemerintahan datang berbondong-bondong sejak pagi tadi guna menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, sejumlah ruas jalan lainnya tampak mobil hias dari kabupaten kota siap melakukan pawai di Medan dengan berbagai pernak-pernik menghiasi mobil dari masing-masing daerah kabupaten kota.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, rapat paripurna DPRD Sumatera Utara dalam agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan bersama dibuka oleh Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting siang kemarin. Rapat paripurna yang sempat tertunda dari waktu yang sudah dijadwalkan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah. Agenda penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 diawali dengan laporan dari fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Arta Berliana Samosir. Fraksi PDI Perjuangan dalam laporannya berpendapat bahwa masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diemban Gubernur Sumatera Utara. Karena dari hasil temuan, tim Pansus ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mata anggaran dan pelaksanaan pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, fraksi PDI Perjuangan mendukung program pembangunan tersebut dengan menggunakan anggaran senilai 2,7 triliun rupiah. Tentang infrastruktur yang ada di Sumatera Utara yang saat ini sangat memprihatinkan, ya sangat luar biasa dari seluruh kabupaten kota sangat mengeluh kepada khususnya kami di Komisi D yang mana jalan-jalan yang ada di Sumatera Utara sampai saat ini sangat terpuruk sehingga perekonomian masyarakat di 33 kabupaten kota melewati dan melintasi jalan Provinsi Sumatera Utara sangat memprihatinkan. Kami berharap lewat ini mungkin ya ada sebagian 450 km jalan yang ada di Sumatera Utara akan dibenahi dan dibagusi dari total 3.006 km jalan yang ada di Sumatera Utara yang di bawah naungan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, apapun program dan kegiatan Gubernur Sumatera Utara tentang perubahan jalan khususnya yang ada 450 km, itu fraksi PDI Perjuangan siap mendukung. Sementara itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPRD Sumatera Utara dalam penyampaian pendapat akhir menyetujui anggaran Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 disahkan menjadi peraturan daerah. Menyinggung tentang masih tingginya angka kemiskinan Sumatera Utara, Partai PKS berharap agar pemerintah tetap serius menangani masalah tersebut. Kita rasakan begitu besar dampak terkait dengan masalah kemiskinan, dan kita juga kenapa di APBD kemarin kita menolak karena melihat banyak program-program yang belum nyentuh kepada masyarakat, sehingga jelas bagaimana banyak masyarakat yang harusnya mendapatkan bantuan ternyata ini masih cukup sedikit yang untuk mendapatkan bantuan, ya contohnya juga PBI dan sebagainya, dan mungkin juga dari hal-hal yang lain. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini, kami akan segera kembali. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga,
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, seorang pemuda warga Dusun Batang Gogar, Desa Batang Nagenggan, Kecamatan Sekanan, Labuhan Batu Selatan tewas diduga ditembak petugas keamanan kebun pada Rabu kemarin. Korban berinisial NER diduga mencuri buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik PT TN bersama sejumlah rekannya. Peristiwa penembakan terjadi pada Rabu 6 Juli. Menurut keterangan Suryadi Sregar yang merupakan rekan korban, peristiwa terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat saat mereka tengah berada di area perkebunan milik perusahaan swasta untuk mengambil buah sawit milik perusahaan. Nas, aksi mereka diketahui oleh pihak keamanan perkebunan. Awalnya sudah ada negosiasi yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada mereka, namun tak menghasilkan kesepakatan. Tak berselang lama terjadilah penembakan. Awalnya hanya tembakan di tanah, namun berujung pada tembakan pada korban di bagian tubuh. Usai tertembak, NER kemudian dilarikan ke RSUD Kota Pinang untuk mendapatkan pertolongan. Namun korban tidak terselamatkan dan menghembuskan nafas dalam perjalanan ke rumah sakit. Enggak ada teriakan, enggak ada apa-apa, gerakan pun enggak ada lagi. Rasa aku mati di tempatnya itu. Rasa mati di tempatnya itu. Tidak ada tembak peringatan? Enggak ada. Langsung tembak, baru habis itu udah mau kami apa lah, kami angkat kan? Kawan ini. Dia panah lagi itu ke arah kami. Siapa yang mau menolongnya kan? Baru diangkat orang itu, rame-rame orang itu sama patrolinya ke mobil itu, baru pergi orang itu. Seorang pegawai negeri sipil asal Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Waluhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saat melakukan aksinya, pelaku dibantu salah seorang mantan honorer dari Dinas Damkar. Dua orang disinyalir pelaku sindikat pencurian sepeda motor berhasil diringkus pihak kepolisian Polsek Waluhulu dan mengamankan 2 buah kunci T serta 3 buah unit sepeda motor jenis Matic dari 4 unit yang berhasil dicuri dari pelaku. Uang dari hasil kejahatan dipergunakan untuk mengonsumsi narkoba. Salah seorang pelaku utama Ehmil yang berstatus PNS bekerja aktif di Dinas Pendidikan di Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Saat melakukan aksinya, pelaku dibantu oleh rekannya Dian, warga desa Pinggir Jati, mantan honorer di salah satu dinas di Kabupaten Labuhan Batu Utara dan merupakan residivis kasus penyalahgunaan narkoba. Selama melakukan aksinya, pelaku utama diantar rekannya menuju target di seputaran Kecamatan Kuala Hulu dan Kuala Selatan. Abang warga mana, Bang? Sidempuan. Jadi abang melakukan curanmor di sini ini informasi dari mana? Enggak, pas lagi lihat aja Bang gitu, Bang. Pas lagi memang lagi pas kebutuhan mendesak anak-anak Pak. Iya, Pak. Abang bukan sendiri melakukan pencurian ini kan? Sendiri, Pak. Jadi ini yang satu lagi terlibatnya masalah apa? Kok bisa sama-sama, Bang? Memang aku datang ke dia, Bang. Mama aku curhat kan, Bang. Anak lagi stres masalah rumah tangga, Bang. Bicara apa semua, Bang. Kanit Reskrim Polsek Kuala Hulu Ibda Yuna Haji Hagul Tom menjelaskan, dari pengakuan kedua pelaku berhasil mencuri sebanyak 4 unit sepeda motor dan baru 3 unit berhasil diamankan. Status dari pelaku ini merupakan seorang PNS yang berada di kabupaten lain. Dari tersangka itu awalnya kita temukan 1 unit, kemudian kita melakukan pengembangan lagi untuk mendapatkan barang bukti yang lainnya, jadi kita dapat 2 unit lagi. Jadi semua total yang kita dapat ada 3 unit, Pak. Sementara itu pemirsa, gugatan pertama kali tentang satwa khususnya orang utan Sumatera dilayangkan Walhi terhadap PT NAN di Kabupaten Padang Lawas Utara berlanjut di tingkat kasasi. PT NAN juga menggugat Walhi senilai 52 miliar rupiah setelah Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menolak seluruh gugatan Walhi. Perseteruan antara Walhi dengan PT NAN terkait satwa langka orang utan Sumatera atau Pongo Abeli memasuki babak baru. Kuasa hukum PT NAN mendatangi Pengadilan Negeri Padang Sidempuan guna menggugat Walhi senilai 52 miliar rupiah.
Perkara perdata antara Walhi dengan PT NAN ini berawal dari gugatan Walhi yang dilayangkan 30 Maret 2021 lalu. Walhi menduga kepemilikan orang utan oleh PT NAN merupakan perbuatan melawan hukum. Setelah menggelar 26 kali persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan Walhi. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim, orang utan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang yang dikuasai PT NAN di kebun binatang yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan titipan sementara yang sah oleh BKSDA Sumatera Utara. Dengan bukti surat yang diajukan PT NAN dan BKSDA yang menyatakan jika orang utan dibawa ke kota Medan yang memakan waktu 12 jam berdampak buruk bagi kesehatan orang utan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Saat perkara tersebut berlanjut di Pengadilan Tinggi Medan, Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan. Dengan dasar ini, PT NAN yang merasa dirugikan melakukan gugatan balik ke tingkat kasasi kepada Walhi senilai 52 miliar rupiah. Hal itu dilakukan lantaran akibat perseteruan ini kebun binatang PT NAN tidak beroperasi selama 2 tahun terakhir. Ada suatu kerugian secara material oleh klien kami. Maka dari itu kami mengajukan gugatan tersebut. Sekaligus kami jangan semata-mata Walhi berlindung dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan hak imunitas. Yang dimana menurut kami Walhi tidak menggunakan azas kehati-hatian. Seperti itu. Kita ke Tanjung Balai, pemirsa. Pelabuhan penumpang Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara belum beroperasi hingga saat ini. Pelabuhan ini ditutup selama COVID-19 dan belum dibuka kembali menunggu legalitas dari Dirjen Perhubungan Laut. Kini kondisi pelabuhan penumpang Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara yang terlihat sepi tanpa aktivitas, tidak beroperasi sejak pandemi COVID-19 2 tahun lalu hingga saat ini. Kepala Kantor Kesyahbandaran KSOP Tanjung Balai Asahan Muhammad Syafrizal mengaku pihaknya telah mengantarkan langsung surat permohonan pembukaan kembali pelabuhan Teluk Nibung dari pemerintah Kota Tanjung Balai ke Kementerian Perhubungan. Namun hingga saat ini masih dalam proses menunggu legalitas agar pelabuhan dapat beroperasi kembali. Pandemi lah 2 tahunan. Terakhir digunakan itu di tahun 2020 ya, karena ada pemulangan waktu itu ya. Insya Allah kalau kondisi sekarang sih sudah bisa. Cuman kita perlu legalitas yang mengesahkan untuk perjalanan kapal ke Malaysia. Salah seorang warga pedagang di Pelabuhan Penumpang Teluk Nibung, Eman, menyampaikan dengan tutupnya pelabuhan tersebut membuat mata pencarian dan perekonomian di Tanjung Balai menurun. Dirinya berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membuka kembali Pelabuhan Penumpang Teluk Nibung setelah 2 tahun tidak ada. Dampaknya untuk kami lah masyarakat kecil, khususnya saya pedagang, ya pendapat itu merosot lah bang. Ya harapan kami sebagai rakyat kecil ini bang, ya mohon kepada pemerintah secepatnya dibuka pelabuhan kita ini bang, biar terbantu juga orang-orang kecil seperti kawan-kawan tukang becak, pedagang-pedagang kecil macam kita ini bang. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira.
2 hari jelang Hari Raya Idul Adha, harga kebutuhan pokok di Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga masih relatif normal. Hanya beberapa bahan kebutuhan dapur yang mengalami sedikit kenaikan. Harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng hingga telur menurut para pedagang masih dalam harga normal atau tidak mengalami kenaikan. Kenaikan harga menurut pedagang hanya terjadi pada beberapa kebutuhan pokok bumbu dapur seperti bawang merah yang kini dipatok harganya oleh pedagang mencapai Rp60.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya berkisar Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai merah yang beberapa bulan terakhir harga melonjak naik hingga mencapai 100 per kilogramnya, kini justru mulai sedikit turun dengan harga Rp70.000 per kilogram. Kalau cabai udah mulai turun, yang mengalami kenaikan ini adalah cuma bawang aja yang naik. Tapi cabai dulu kan mahal, sekarang udah turun dia jadi 75-80. Kalau bawang merah kondisinya berapa? Bawang merah 60.000 per kilo. Sebelumnya? Sebelumnya ya dia kan naik dia terus gitu. Sebelumnya ya 50, 45. Demikian juga komoditas sayur mayur dan daging menurut para pedagang juga masih normal. Penjual mengaku menjual daging kerbau dan sapi berkisar Rp140.000 per kilogramnya. Rp140 per kilo. Per kilo, Pak. Ada kenaikan itu, Pak? Kalau lewat lagi nggak ada. Ada nggak pengaruhnya dari kasus PMK itu, Pak? Ada. Kalau suka tatum nggak ada. Belum ada, Pak? Belum. Saat kita kerbaunya bahan bekunya dari Cikarang, Dok Sanggul begitu. Tidak hanya peternak sapi yang khawatir akibat wabah penyakit mulut dan kuku, namun peternak domba juga merasakan minimnya minat pembeli hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha. Seperti halnya yang dialami peternak domba di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Omset penjualannya menurun 50% dari tahun sebelumnya. Biasanya para peternak domba bisa menjual hingga 100 ekor setiap tahunnya, hingga kini hanya mampu terjual sebanyak 50 ekor. Hal ini disebabkan wabah penyakit PMK yang kini melanda hewan ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Deli Serdang. Meski hewan ternak domba di wilayah ini belum ditetapkan kasus domba yang tersuspek wabah PMK, namun tetap minat pembeli juga menurun hingga 50%. Salah seorang peternak domba, Subur, mengatakan domba-domba yang ia pelihara semua dalam keadaan sehat. Ia merawat ternak dombanya secara alami dengan cara memberikan rumput yang segar dan menjaga kebersihan kandang. Jadi sampai dengan hari ini Pak, sudah berapa ekor di sini Pak yang dipesan? Baru sekitar 50-an ekor Pak. 50-an ekor. Tapi alhamdulillah masih ada beberapa hari ke depan kan. Target saya tiap tahun harus 100 lebih Pak. Karena sebelum pandemi dulu kita bisa jual 100 lebih. Kita langsung ke pemakai Pak. Kita nampung punya kawan-kawan, kita ke pemakai, ke panitia kurban atau yang kurban-kurban pribadi. Ada 20 ekor lagi yang belum laku. Berarti baru 70-an ekor baru. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban di sejumlah peternak di Kabupaten Mandailing Natal turun drastis akibat penyakit mulut dan kuku. Turunnya daya beli masyarakat sudah terjadi sejak 3 tahun lalu pasca COVID-19. Sejumlah peternak di Kabupaten Mandailing Natal mengeluhkan sepinya pesanan hewan kurban pada H-4 Lebaran Idul Adha. Tahun sebelumnya, para peternak sudah merasakan sepi pembeli karena turunnya daya beli masyarakat untuk berkurban akibat pandemi COVID-19. Kini sepinya pembeli berlanjut akibat virus penyakit mulut dan kuku menyerang hewan, sehingga minat warga untuk berkurban berkurang. Irfan, salah satu peternak sapi, mengaku setiap menjelang Idul Adha ia bisa menjualkan sapi sebanyak 40 ekor. Namun tahun ini, hingga di H-4, Irfan baru bisa menjual sapi sebanyak 20 ekor. Sementara untuk harga sapi per ekor juga menurun dari tahun sebelumnya. Tapi untuk tahun ini biasanya penjualan sapi itu meningkat apa menurun Bang? Menurun. Kalau tahun ini menurun Bang. Biasanya berapa itu Bang?
Biasanya tahun kemarin-kemarin 40 ekoran masih keluar lah Bang. Untuk tahun ini? Untuk tahun ini kira-kira 20 ke atas masih lah. Tapi nggak nyampe 40 lagi. Itu untuk wilayah Kabupaten Mandailing saja apa Wilayah di luar daerah? Kabupaten Mandailing Natal Bang. Dampak PMK yang menyerang hewan khususnya sapi, lembu, kambing sangat dirasakan peternak yang ada di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Hal ini terbukti para peternak sapi kurban pada tahun ini sangat merasakan turunnya penjualan hewan ternak. Seperti halnya yang dirasakan peternak sapi atau lembu yang berada di Jalan Rukam, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Pada tahun ini penjualan sapi kurban sangat menurun drastis. Hal ini disebabkan oleh wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku yang diderita hewan berkaki kuku belah. Wabah PMK ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir yang diduga ditularkan sapi yang masuknya dari Nanggro Aceh Darussalam, sehingga menyebabkan aparat kepolisian harus ekstra ketat melarang masuknya sapi dari Aceh. Tidak hanya itu, memasuki Hari Raya Kurban 1443 Hijriah tahun ini, minat masyarakat untuk melakukan kurban juga sangat jauh menurun akibat khawatir dengan wabah PMK yang terjadi terhadap hewan. Effendi Ibrahim, peternak, mengatakan menjual hewan kurban pada tahun ini jauh sangat berkurang akibat mewabahnya virus PMK dan masyarakat yang ingin berkurban harus menyiasati dengan mengganti hewan kurban yang lebih kecil. Kalau untuk efek penjualan dari PMK ini udah jelas sangat terasa Pak. Karena apa? Banyak panitia kurban yang tadinya ingin berkurban, tapi karena adanya PMK ini dan susahnya mendapatkan lembu yang sehat, sapi yang sehat, jadi akhirnya mereka mundur ataupun mengganti dengan hewan kurban yang lebih kecil. Sementara itu pemirsa, setelah melalui sejumlah tahapan pendaftaran online, SMP Negeri 1 Medan menerima sebanyak 352 siswa untuk tahun pelajaran 2022-2023. Animo calon siswa untuk menjadi pelajar di SMP Negeri 1 Medan semakin meningkat untuk tahun ini, di mana terdapat sebanyak 616 pendaftar. SMP Negeri 1 Medan untuk tahun ajaran 2022-2023 dari jalur zonasi sebanyak 50%, yakni 176 siswa, dan jalur prestasi 30% dengan total siswa yang diterima 106 orang. Sedangkan jalur afirmasi sebanyak 15% dengan jumlah 53 siswa, serta mutasi 5% dengan jumlah 17 orang siswa. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Medan, Maragoti, mengatakan sesuai dengan aturan dari Dinas Pendidikan, pendaftaran online bagi calon siswa dibuka pada 24 Juni hingga 4 Juli 2022, sedangkan pengumuman dilakukan pada 6 Juli 2022 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat secara online. Bagi siswa yang dinyatakan lulus diminta melakukan pendaftaran pada 7 hingga 8 Juli 2022 di Sekolah SMP Negeri 1 Medan yang dilakukan di sekolah tersebut secara langsung. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan, Maragoti, mengatakan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi peserta didik baru akan dilakukan pada tanggal 11 hingga 13 Juli 2022. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan berharap agar seluruh orang tua atau wali murid agar dapat mendaftar ulang tepat waktu, sehingga tidak ada siswa baru yang harus mendaftar ulang di luar jadwal yang sudah ditentukan. Daftar ulang hari ini sudah otomatis setelah ada pelaksanaan pengumuman secara online juga, dan kita juga mengumumkan dari Facebook sekolah dan IG sekolah juga. Selanjutnya, tanggal 11, 12, dan 13 Juli 2022, kita juga akan melaksanakan MPLS di UPT SMP Negeri 1 Medan. Dari data, ya jelas ada peningkatan untuk yang mendaftar di UPT SMP Negeri 1 Medan, tetapi karena keterbatasan kuota kita, yaitu hanya 11 kelas, tetap juga yang diterima itu hanya 352 peserta didik. Sekolah berharap kerjasama yang baik dari orang tua murid agar proses masa pengenalan lingkungan sekolah hingga masa belajar dapat dilakukan dengan baik. Calon peserta didik baru SMP Negeri di Kota Medan yang telah lulus seleksi PPDB mulai hari ini melakukan pendaftaran ulang. Di Kota Medan, pendaftaran ulang CPDB yang lulus seleksi berlangsung hingga esok hari satuan pendidikan yang dipilih.
Pendaftaran ulang CPDB yang di SMP Negeri Kota Medan yang telah lulus seleksi secara serentak mulai hari ini melakukan pendaftaran ulang. Dilakukannya pendaftaran ulang hari ini menyusul pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemarin telah diumumkan CPDB yang lulus seleksi acara secara online. Di antara SMP Negeri yang menerima pendaftaran ulang CPDB mulai hari ini adalah SMP Negeri 30 Medan, Kecamatan Medan Selayang. Di sekolah ini, CPDB diterima sebanyak 316 orang. CPDB yang diterima setelah lulus seleksi jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru serta jalur prestasi. Guna menghindari keramaian di sekolah, pihak sekolah memperlakukan pendaftaran ulang sebanyak 2 gelombang, yaitu hari ini hingga esok hari, masing-masing sebanyak 50% setiap hari. Di pintu utama atau di lobi sekolah, para panitia lokal telah bersiaga menerima kedatangan CPDB dan orang tua atau wali untuk pendaftaran ulang. Sejumlah lembaran formulir telah disediakan yang harus diisi para orang tua atau wali dan harus dilakukan pembubuhan tanda tangan termasuk tanda tangan siswa. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 30 Medan Hasoloan Manulang menyatakan meski demikian pihak sekolah menyediakan 2 ruangan kelas sebagai tempat CPDB dan orang tua atau wali untuk mengisi formulir. Jika ada yang kurang dimengerti atau dipahami maka diberi penjelasan kepada pihak sekolah. Pada pendaftaran ulang yang akan berakhir esok hari di mana setiap hari dilakukan pendaftaran ulang 2 sesi yaitu mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat, sementara untuk sesi kedua mulai pukul 12 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini persiapan yang sudah kami lakukan cukup baik. Nah, panitia di belakang itu sedang bertugas mengerjakan membagi formulir, kemudian mengisi data siswa, dan kemudian sekaligus nanti pembagian kelas. Ada sekitar 316 orang murid yang kita terima untuk tahun ini. 2 hari ini dimulai dan besok berakhir. Nah di sini masih banyak orang tua yang kurang memahami Pak pengisian data dan formulir. Banyak yang masih kesulitan karena mereka tidak tahu membedakan yang mana untuk isian orang tua, mana untuk anak, dan masih diketemukan adanya orang tua yang tidak mencetak formulir pendaftaran. Pada pendaftaran ulang CPDB yang lulus seleksi ini harus menyerahkan formulir pendaftaran dan surat keterangan lulus dan akte kelahiran serta kartu keluarga. Selain itu juga diserahkan paspor ukuran 3x4 termasuk surat keterangan lulus. Para CPDB yang selesai mendaftar ulang diberi informasi agar dilengkapi seluruh perlengkapan yang harus dibawa dan dipakai untuk digunakan ketika dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan mulai dilaksanakan hari Senin mendatang tanggal 11 Juli 2022. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kekayaan tanaman dan tumbuhan yang ada di Sumatera Utara dapat meningkatkan produk herbal menjadi baik dan lebih bermanfaat. Kearifan lokal yang ada saat ini merupakan bahan dasar untuk meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM, khususnya produk kesehatan. Penggalian informasi empiris bahan alam berdasarkan kearifan lokal dengan melibatkan unsur pentatelix dari berbagai unsur atau bersifat kolaborasi di antaranya akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah serta media. Berbagai narasumber dihadirkan Balai POM Medan dalam acara Sarasehan ini untuk memberikan masukan mulai dari Pusat Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Obat dari Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu dari akademisi membahas terkait berbagai riset yang sudah dilakukan dalam hal melihat kualitas produk herbal lokal yang sudah layak digunakan dan dipasarkan. Berbagai persoalan dibahas dalam Sarasehan ini untuk mendukung keberadaan para pelaku UMKM agar semakin berkembang dan produk yang dihasilkan bermanfaat dan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Kepala Balai POM Medan Martin Sohendri mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai wujud keseriusan Balai POM dalam mendukung pelaku UMKM untuk mendapatkan aspek legalitas, sekaligus meningkatkan geliat UMKM karena peluang UMKM sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat memperluas lapangan pekerjaan. Kepala Balai Besar POM berjanji akan membantu masyarakat pelaku UMKM untuk mendapatkan aspek legalitas agar bebas menjual hasil produk olahan yang diproduksi. Kepala Balai Besar POM berjanji tidak akan mempersulit setiap orang yang hendak mendapatkan sertifikasi dan aspek legal lainnya. Ia berharap agar dapat menggunakan call center yang sudah tersedia dan diupayakan menghindari calo.
Sebelum ini kita sudah melakukan namanya gerakan jemput bola. Kita tahu bahwasanya selama ini image negatif mengatakan Badan POM itu sulit. Nah, kami selama ini sudah melakukan jemput bola terkait dengan sertifikasi CPOTB, terkait dengan PSB untuk pangan ya, CPPOB, cara pengolahan pangan olahan yang baik. Kami mendampingi langsung ke daerah, kami yang datang. Dan sesuai dengan arahan pimpinan juga, kita sangat memudahkan pelaku usaha. Setelah ini kita akan mendapatkan data lagi. Mana pelaku usaha yang belum didampingi, mana produk yang bisa diregistrasi. Dan kita akan dampingi setelah ini, kita mendatangi kabupaten kota, mengundang pelaku usahanya bersama stakeholder dan organisasi profesi. Dan ini kita akan tindak lanjuti supaya bagaimana teman-teman pelaku usaha UMKM yang ada di Sumatera Utara ini bisa mendaftar, bisa membuat legal aspeknya terhadap produk beliau-beliau itu supaya dapat beredar dengan baik dan aman. Pemirsa, sarung atau mandar dan ulos tidak luput dari kebudayaan Batak yang selalu berhubungan dengan adat istiadat seperti upacara adat dan pesta adat dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai budaya acara adat Batak selalu mengenakan sarung mandar ataupun ulos, bahan sering dijadikan sebagai cenderamata sebagai tamu ataupun pejabat negara. Maka dengan itu sarung atau mandar dan ulos Batak ini selalu diproduksi dalam memenuhi kebutuhan orang Batak dalam kehidupan sosialnya. Salah satu pabrik tenun mandar dan ulos Batak yang berada di Kelurahan Parde di Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, mampu memproduksi 200 sampai dengan 300 lembar per hari. Salah seorang pengusaha pabrik tenun Balige, Mangarti Singgalingging, mengatakan pabrik yang dia kelola saat ini mampu memproduksi berbagai jenis ulos seperti ulos ragi, hotang, dan mandar Balige dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp85.000 hingga Rp100.000 per lembarnya. Mangarti mengutarakan pabriknya selama 3 tahun terakhir berhenti produksi akibat pandemi COVID-19 sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan kegiatan masyarakat. Pabrik kembali beroperasi, namun untuk saat ini tingkat pemasarannya masih tergolong rendah disebabkan masih diproduksi untuk kalangan masyarakat lokal dan sebagian kecil ke Pulau Jawa. Mangarti menambahkan pabrik yang dikelola saat ini masih minimnya pemasaran, beroperasi secara musiman pada bulan-bulan tertentu saja. Kendalanya ya apalah masalah pemasarannya lah, kendala lah itu pemasarannya baru. Sekarang karena udah banyak pemesan, sepertinya produksi kami sudah berkurang karena selama 3 tahun ini pegawainya tidak ada. Kami karena stok kami tidak bekerja kan gara-gara COVID, jadi pegawainya sudah bepergian, ada lari apalah nggak kerja di sini lagi. Jadi sekarang kami sudah mulai kerja. Itulah pekerjaan sudah sulit sekarang, dicari pegawainya ya. Pemirsa, jelang Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara dan Aceh, masing-masing atlet melakukan persiapan meraih prestasi. Salah satunya adalah atlet bela diri Tarung Derajat Kota Binjai menggelar pemusatan latihan untuk mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pemusatan latihan bela diri Tarung Derajat ini dilakukan di Lapangan Merdeka Kota Binjai. Kejuaraan terdekat yang akan dilaksanakan sebelum Pekan Olahraga Nasional adalah Pekan Olahraga Provinsi. Atlet bela diri Tarung Derajat Kota Binjai yang sudah meraih prestasi pada PON Papua yang lalu dengan raihan 1 emas dan 1 perunggu. Selain itu juga telah meraih prestasi pada ajang kejuaraan daerah di Kabupaten Asahan dengan perolehan 5 medali perak dan 4 medali perunggu. Yusdi Gazalu, Sekretaris KONI Kota Binjai mengatakan, guna peningkatan prestasi atlet, kondisi latihan yang rutin harus tetap dipertahankan dan KONI Kota Binjai berharap bisa mempertahankan prestasi pada posisi 4 perolehan medali di ajang Pekan Olahraga Nasional. Jadi kita mohon kepada pengurus Pengkotnya, dalam hal ini Kodrat Tarung Derajat, untuk lebih memotivasi atlet pada ajang 4 tahunan itu multi event Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara nanti. Jadi supaya berlatih maksimal untuk meraih medali yang terbaik.
Perkembangan usaha kolam renang air panas dengan berbagai konsep sangat diminati masyarakat dan kini mulai bangkit kembali. Para pelaku usaha ini memanfaatkan dan memberdayakan potensi alam sebagai salah satu usaha pencaharian masyarakat lokal. Seperti halnya pemandian kolam renang air panas Lehu yang ada di Sipolon. Di antara sejumlah pemandian air panas yang ada di Sipolon, pemandian kolam renang air panas Lehu ini merupakan salah satu tempat pemandian air panas yang memiliki kolam yang cukup luas serta menjadi tempat favorit bagi para pengunjung dari berbagai daerah. Selain menjadi tempat berekreasi yang aman bagi keluarga, lokasinya yang asri dan sejuk serta berada di persawahan juga dikelilingi oleh tebing. Air panas di kolam ini terdapat 2 lokasi kolam untuk anak-anak serta orang dewasa yang aman untuk dikunjungi serta tarif masuk yang cukup terjangkau oleh para pengunjung. Seperti halnya pada malam hari, suasana di pemandian kolam renang air panas ini cukup sejuk. Selain itu, di lokasi pemandian ini memiliki sejumlah patung air pancur yang didesain menarik serta tersedia spot foto yang cukup bagus. Salah seorang pengunjung, Marta Deborah, mengaku kolam yang tersedia cukup menarik untuk dikunjungi terutama pada malam hari dengan nuansa alam yang cukup segar. Usai mandi di kolam renang ini, pengunjung dapat menikmati sajian makanan telur rebus dengan bumbu rempah andaliman. Jadi menurut saya ini tuh salah satu UMKM pilihan lah kalau waktu libur, kan apalagi sekarang liburan anak sekolah. Karena di sini tuh pemandangannya sore apalagi sama malam itu nampaklah view-nya. Baru wisatanya juga tertata dengan rapi, ada juga gambar ataupun lukisan-lukisan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ziva Zahriani. Selamat sore dan sampai jumpa.